dari upaya penarikan motor milik salah satu rider ojek online, debt collector bentrok dengan ratusan ojek online di kawasan Hegarmanah, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, sekitar 9 orang pengemudi ojek online alami luka bacok hingga pukulan benda tumpul. Para debt collector melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam, namun hal itu mendapat perlawanan dari para pengemudi ojek online. Akhirnya deadlock, tidak ada titik temu, tidak ada kesepakatan yang mungkin ngambang. Akhirnya ojol, karena sifatnya adalah spontanitas, ojol terus berdatangan, akhirnya meminta supaya si unit ini dikembalikan. Tapi ternyata alhasil itu tidak. Mereka minta biaya tarik dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan mencegah bentrokan meluas. 17 orang debt collector yang melakukan kekerasan langsung diamankan oleh polisi bersama barang bukti senjata tajam. Ratusan pengemudi ojek online juga mendatangi Mapolresta Bandung untuk menuntut para pelaku kekerasan segera diproses. Bahwa kami mewakili Bapak Kapolres Bandung. Ya, salah satunya mungkin dari Ketua Kasihan ya sudah melihat sendiri dengan kepala mata sendiri. Saya ajak ke belakang bahwa kurang lebih yang diduga pelaku ada 15 sampai 17. Ya. Betul. Iya. Akibat bentrokan ini, 9 orang pengemudi ojek online luka-luka, sementara 23 unit sepeda motor mengalami rusak. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Keluarga nyaris pingsan saat terima jenazah korban kebakaran depo Pertamina Plumpang. Tim gabungan temukan 3 jenazah yang terkubur material longsor di Natuna, Kepulauan Riau. Menko Polhukam Mahfud MD sebut ada transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini. Bersama saya Davi Pratama yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama satu setengah jam ke depan. Kita awali iNews sore hari ini dari informasi wahana permainan halilintar di kawasan Dunia Fantasi Ancol, Jakarta Utara terhenti selama 21 menit akibat kesalahan teknis. Video peristiwa itu pun viral di media sosial. Suruh turun, bayangin berhenti tengah jalan. Dari rekaman video salah satu pengunjung Dunia Fantasi Ancol memperlihatkan salah satu wahana yang berada di dalam Dunia Fantasi terhenti. Wahana halilintar yang sedang dinaiki oleh 24 orang pengunjung itu tiba-tiba berhenti saat akan menanjak dan membuat panik pengunjung. Manajemen Dunia Fantasi menyebut kejadian ini akibat adanya kesalahan sistem keamanan. Namun sejumlah operator wahana halilintar langsung melakukan evakuasi terhadap pengunjung yang masih berada di atas dan diarahkan ke tangga darurat. Wahana halilintar terhenti selama 21 menit dan kembali dijalankan. Namun hal itu terlanjur membuat panik pengunjung Dunia Fantasi. Ya memang klarifikasi ya video yang beredar di media sosial di mana menggambarkan terjadi di Halilintar Dufan, itu menggambarkan posisi kereta yang berhenti saat posisi menanjak. Memang itu terjadi di tanggal 7 Maret kemarin sekitar pukul 2 siang hari. Memang kami membenarkan terjadinya hal tersebut dan kami mohon maaf kepada seluruh pengunjung Dufan, khususnya yang saat itu sedang menaiki dan sedang mengantri wahana halilintar. Namun kami pastikan bahwa sistem keamanan wahana halilintar itu berfungsi dengan...
Kita ke informasi lain pemirsa, 2 jenazah korban kebakaran depo Pertamina yang teridentifikasi diserahkan ke keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga tak kuasa menahan tangis hingga nyaris pingsan saat melihat peti jenazah. Pria tak kuasa menahan tangis saat masuk ke dalam ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu siang. Pria bahkan nyaris pingsan saat melihat 4 peti jenazah anggota keluarganya yang tewas dalam insiden kebakaran depo Pertamina. Dari 4 anggota keluarga yang berhasil teridentifikasi, 2 diantaranya, Sumiati berusia 71 tahun, merupakan ibu kandung, dan Tris Rea Aprilita 12 tahun, merupakan keponakan. Sabar, Bu. Sabar ya, Bu. Sabar ya, Bu. Pria menangis histeris saat peti jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke rumah duka. Jenazah akan dimakamkan di TPU Budi Dharma, Jakarta Utara. Sementara 2 jenazah lain adalah suaminya Suheri berusia 32 tahun dan anaknya bernama Rafasya Zaid Atalah berusia 4 tahun akan dibawa Kamis besok. Iya Mbak, mau dibawa ke pemakaman langsung ya Mbak? Ayo. Hah? Ayo Mbak. Rumah dulu? Oh iya masih Mbak. Ya. Diketahui dari 15 jenazah dalam kondisi utuh yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 8 jenazah diantaranya berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait identifikasi jenazah korban kebakaran Pelumpang, Jakarta Utara, kita langsung bergabung dengan rekan Ulia Zen di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore, Ulia. Apakah hingga saat ini sudah ada informasi terbaru terkait jumlah jenazah yang berhasil diidentifikasi? Baik, David dan juga pemirsa, saat ini untuk update terkait jenazah yang diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri, saat ini sesaat lagi akan ada konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit dan juga pihak kepolisian mengenai update terbaru apakah sudah ada lagi jenazah yang berhasil diidentifikasi dan juga apakah sudah ada jenazah yang teridentifikasi yang sudah dibawa pulang atau diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Juga pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan berdasarkan informasi terakhir yang kami terima ini dari pihak rumah sakit telah berhasil mengidentifikasi 5 jenazah dari 15 kantong jenazah, yakni sebelumnya 3 jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan juga dipulangkan kepada pihak keluarga, dan per sore kemarin ada 5 jenazah baru yang sudah teridentifikasi, yakni diantaranya ada Iriana berusia 61 tahun, ada maksud kami Sumiati berusia 71 tahun, ada Tris Rea Aprilita berusia 12 tahun, ada Suheri 32 tahun, Hadi 32 tahun, dan juga seorang balita bernama Rafasya berumur 4 tahun. Dan ini pagi tadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, 2 jenazah sudah dikembalikan ke pihak keluarga untuk disemayamkan, sedangkan 3 jenazah lain masih berada di Rumah Sakit Polri dan rencananya akan diambil kembali oleh pihak keluarga pada besok Kamis tanggal 9 Maret 2023. Dan pemirsa dan David dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan pula dari pihak rumah sakit mengalami kesulitan atau kendala dalam mengidentifikasi para jenazah ini. Di antaranya salah satunya adalah para jenazah ini mengalami luka bakar yang cukup parah sehingga menyulitkan pihak rumah sakit untuk mencocokkan data antemortem dan juga data postmortem yang sudah diterima oleh pihak rumah sakit. Dan juga pemirsa, kendala lain yang dialami oleh pihak rumah sakit, yakni data antemortem yang diterima oleh pihak rumah sakit ini masih kurang lengkap atau kurang komplit. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan menerima informasi terbaru dari pihak rumah sakit dengan dilakukannya konferensi pers yang akan dilakukan pukul 4 sore.
Dan ini kami masih menunggu informasi terbaru bersama awak media lain. Bagaimanakah update terbaru dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kembali ke Anda, Davi. Baik, kita nantikan konferensi pers nanti dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk sementara, terima kasih Ulia Zen atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya hari ini periksa AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora. Sebelumnya AG diperiksa sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Direktorat Kriminal Umum pada Rabu ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap AG, pelaku anak dalam kasus kekerasan atau penganiayaan terhadap David Ozora. Pemeriksaan terhadap AG oleh Polda Metro Jaya ini adalah pemeriksaan pertama setelah sebelumnya AG diperiksa sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan dan telah dinaikkan statusnya sebagai anak berkonflik dengan hukum atau pelaku anak. Pemeriksaan perdana sebagai pelaku anak menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko dilakukan oleh penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan rekan Ayu Pratiwi yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Selamat sore Ayu, apakah pemeriksaan AG pelaku anak dalam kasus ini sudah selesai? Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan dikabarkan AG tadi bersama dengan rombongan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Namun kehadirannya ini luput dari awak media sehingga tidak ada awak media yang mengabadikan momen kehadiran dari AG. Karena dinilai AG masih dalam rentan usia anak-anak sehingga pemeriksaan ini mengikuti dengan prosedur yang ada. Di mana hari ini AG tidak hanya didampingi oleh tim kuasa hukumnya tetapi didampingi oleh beberapa lembaga terkait, di antaranya ada lembaga swadaya masyarakat dan juga ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Dan jika kita bisa mengulas pemirsa, ini merupakan pemeriksaan pertama setelah AG ditetapkan sebagai pelaku anak, di mana sebelumnya AG sudah sempat diperiksa di Polres Jakarta Selatan sebagai saksi. Namun pada saat proses pemeriksaan terbukti bahwa terduga pelaku ikut terlibat sehingga kasus ini ditarik oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 2 Maret 2023, dan pada proses pemeriksaan Polda Metro Jaya menemukan beberapa fakta baru. Ada 2 keterangan yang berbeda dari para saksi, di antaranya ada peningkatan status dari AG di mana yang sebelumnya merupakan saksi menjadi pelaku anak, dan juga ada tambahan pasal baru yang ditetapkan kepada Mario dan juga Sane Lukas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu yang lalu dengan pasal yang lebih berat. Adapun AG diberikan pasal 76C Jungto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan adapun Mario dan juga Sane Lukas diberikan hukuman yang lebih berat yaitu 12 tahun penjara. Ada yang lebih menarik David dan juga pemirsa, di mana hingga saat ini sosok APA yang sudah disebutkan oleh polisi masih belum dibuka ke publik, padahal APA ini merupakan sosok yang memberikan informasi kepada Mario terkait adanya dugaan perlakuan tidak baik kepada Agnes dari David. David, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, musisi ADMS dan anaknya Kevin Aprilio datangi Rumah Sakit Mayapada Rabu siang. Keduanya datang untuk menjenguk David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi. ADMS datang ke Rumah Sakit Mayapada Jakarta bersama dengan anaknya Kevin Aprilio. Mereka datang untuk menjenguk dan mengetahui kondisi terkini David Ozora. Menurut Adi, kondisi David Ozora berangsur pulih dan stabil, meskipun ia tidak bertemu langsung dengan David. ADMS dan Kevin hanya bertemu dengan Jonathan Latumahina, ayah dari Kevin Ozora, di Rumah Sakit Mayapada. Ya, kita udah lama sebenarnya mau jenguk David berdua sama Vici bertiga gitu, cuma tertunda-tunda karena kemarin adik saya juga baru meninggal, tunda lagi gitu ya. Akhirnya baru sempat. Nah, mengembirakan sih, udah ada banyak tanda-tanda pemulihan, tanda-tanda dia udah mulai bergerak, mulai berespons, kalau diajak bicara mulai respons gitu. Tadi saya nggak ketemu dengan David, saya lebih banyak bicara sama orang tuanya, Mas Jo.
Sementara itu pemirsa, ayah tersangka penganiayaan David Rafael Alun Trisambodo dipecat dari jabatannya sebagai ASN Kementerian Keuangan. Rafael terbukti melakukan pelanggaran berat setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengaudit investigasi harta kekayaan Rafael. Adapun hasilnya untuk tim ini, terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Tidak ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Tim gabungan tanggap bencana berhasil menemukan 3 jenazah yang terkubur material longsor Natuna, Kepulauan Riau. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di News Sore.